Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada akhir pekan, hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan Renungan Harian ini. Hari ini gereja memperingati seorang kudus, Santa Agatha. Dia adalah seorang perawan dan martir. Serem Agus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, para pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, setiap hari di dalam hidup kita selalu sibuk bekerja. Kerja ini, kerja itu, dan macam-macam aktivitas lainnya. Dalam situasi hidup seperti ini, di tengah begitu banyak kesibukan, apalagi saudari-saudara yang bekerja di kota-kota besar, sudah bekerja sepanjang hari di kantor, pulang dan pergi pun masih harus berjibaku dengan kemacetan dan sebagainya. Dalam situasi hidup seperti roda berputar ini, saudari-saudara, terkadang hidup ini terasa, ya bisa dikatakan hambar, bisa dikatakan kita mengalami macam-macam rasa capek, jenuh, rasa-rasa sumpek, bosan, dan lain-lain. Itu situasi yang pasti dialami oleh orang yang banyak kesibukan. Saya kurang tahu untuk mereka yang mungkin banyak nganggur, tidak punya banyak kesibukan. Tetapi siapapun orang yang sibuk pasti mengalami situasi-situasi seperti ini. Maka kesibukan yang tidak dikelola dengan baik, saudari-saudara, acap kali bisa membuat orang menjadi gampang marah, cepat emosi, sumpek atau stres, frustrasi, dan lain-lain. Masalah di rumah yang kena orang di kantor, atau sebaliknya, masalah di tempat kerja, dampaknya, efeknya justru kena kepada keluarga. Betapa dalam situasi begitu banyak kesibukan, banyak hal pun bisa terjadi akibat dari rasa jenuh, rasa lelah fisik maupun psikis, lelah hati juga barangkali. Karena di samping begitu banyak kesibukan, ada lagi masalah-masalah lain yang seringkali mengganggu atau menjadi beban pikiran, beban hati.
Untuk bisa mengatasi suasana atau situasi seperti itulah, saudara-saudara, maka cara yang sering kali ditempuh adalah dengan mengambil waktu sejenak untuk, ya katakanlah refreshing, rekreasi atau relaksasi dan sebagainya dari berbagai macam kesibukan, untuk menyepi, untuk menjaga jarak dari macam-macam kesibukan, tapi juga untuk berefleksi atas macam-macam aktivitas yang sudah dilewati. Hanya dengan cara ini, saudari-saudara, maka kita akan kembali menemukan tenaga dan semangat yang baru. Kita menjadi fresh kembali, refresh. Kesempatan-kesempatan ketika kita mengambil waktu untuk refresh, rekreasi, saudari-saudara, adalah kesempatan yang baik untuk baik jasmani maupun rohani kita. Apalagi kalau kita manfaatkan kesempatan menjaga jarak itu untuk hening, untuk berefleksi, untuk berintrospeksi, juga untuk bersyukur atas segala situasi yang sudah kita lewati. Seorang filsuf yang bernama Socrates, saya yakin kita semua tahu orang ini, dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya relevan untuk permenungan kita hari ini, juga relevan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Dia katakan, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Saya suka kalimat ini. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Sebab hanya melalui refleksi, rekoleksi, mengambil waktu untuk menyendiri, untuk hening di hadapan Tuhan, kita bisa melihat pengalaman yang telah lewat untuk membangun semangat baru untuk kesibukan di masa yang akan datang. Saudari-saudara, hari ini kita mendengar dalam Injil, Yesus sendiri sadar sepenuhnya akan bahaya tenggelam di dalam kesibukan. Ia tidak mau termakan suasana batin yang keruh gara-gara kelelahan, gara-gara suasana batin yang keruh karena lelah, karena capek. Untuk itu, ia mengajak para muridnya. Dia katakan, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Dengan memilih kata menyepi, itu berarti mengambil waktu untuk hening, untuk hadir di hadapan Tuhan. Maka Yesus menginginkan agar suasana batin mereka, suasana hati mereka itu tetap tenang. Suasana hati mereka tetap bening. Sehingga kehadiran dan pewartaan mereka selanjutnya tetap bermutu, tetap dirasakan sebagai daya yang mampu membawa perubahan, daya yang mengubah bagi hidup para pendengarnya, bagi hidup mereka yang dilayani oleh Yesus dan murid-muridnya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kami para imam, apalagi biarawan-biarawati, biasanya dalam 1 tahun berkarya, kami harus menyisihkan waktu seminggu untuk retret bersama sebagai komunitas. Entah komunitas dalam arti kongregasi atau biara, atau juga dalam kolegialitas dengan para imam yang berkarya di sebuah keuskupan. Tentu saja 1 kali setahun itu dimaksudkan sekali lagi untuk berefleksi, untuk berintrospeksi, untuk, kalau boleh saya pakai istilah ini, supaya kita cas rohani,
supaya baterai rohani kita itu terisi kembali full, sehingga kemudian kita bisa berkarya dengan full power, full semangat kembali, dengan kesegaran yang baru. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, para pendengar setia Mutiara Pagi di mana saja Anda berada. Tidak dapat kita sangkal, saudari-saudara, bahwa kita memang hidup dalam zaman yang serba sibuk, yang memacu kita untuk hidup seperti roda berputar, tiada henti-hentinya. Kita selalu sibuk mulai dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi, dan seterusnya begitu. Apalagi kalau kita seringkali mendengar prinsip time is money, waktu adalah uang. Seolah meracuni pikiran dan hati kita, sehingga kita sungguh terpacu untuk bekerja seperti, kadang-kadang boleh layak dikatakan, seperti robot. Mentalitas mesin bisa menggusur kepasrahan fisik dan psikis kita, jasmani dan rohani kita. Akhirnya muncullah sebuah sindiran yang masuk akal bahwa manusia modern itu bekerja hanya untuk membayar rumah sakit. Manusia modern bekerja hanya untuk membayar rumah sakit. Maksud dari kalimat ini jelas, saudari-saudara, dengan segala kesibukan tanpa memperhitungkan kondisi fisik, tidak kenal waktu untuk istirahat, olahraga, dan refreshing yang seimbang. Orang mungkin bekerja dengan baik, tapi dia sedang menabur penyakit untuk masa tuanya. Maka betul kalimat tadi, manusia modern bekerja hanya untuk membayar rumah sakit. Sebuah sindiran yang memang mesti menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Entah sebagai imam biarawan-biarawati, apalagi sebagai awam di tengah segala kesibukan bekerja, mencari nafkah, dan sebagainya. Yang pasti, saudara-saudari, bagaimanapun prestasi kita dalam bekerja, sebanyak apapun hasil yang kita peroleh di dalam kerja, di dalam bisnis, di dalam usaha kita, kita tetap memiliki kepasrahan fisik dan psikis yang membuat kita mesti istirahat, mengambil waktu untuk menyepi seperti kata Tuhan Yesus dalam Injil tadi, supaya kita membangun kembali kebugaran jiwa, kebugaran rohani dan raga kita di dalam keheningan berpikir, di dalam keheningan berefleksi. Selamat beraktivitas hari ini, saudari-saudara. Jangan lupa, di tengah segala kesibukan, kita memiliki waktu hening untuk menjaga kebugaran hati, kebugaran rohani, dan fisik kita. Tuhan Yesus memberkati saudari-saudara. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami segala bakat, kemampuan untuk bekerja, untuk menjalani dan mengusahakan hidup yang makin baik dari hari ke hari. Seringkali dalam pengalaman kesibukan bekerja, berusaha, kami mengalami kelelahan fisik, kelelahan psikis, dan juga kelelahan rohani. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa mampu memiliki waktu hening, waktu untuk menyepi di hadapan-Mu, saat teduh untuk bersyukur, saat teduh untuk merefleksikan hidup dan segala aktivitas kami sepanjang hari. Kiranya dengan cara ini kami boleh senantiasa memiliki kesegaran rohani, kesegaran hati di samping kebugaran fisik,
dalam menjalankan segala tugas dan perutusan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, mereka yang mengalami kelelahan fisik maupun mental, kelelahan rohani. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat karena Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.